Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini tutor Universitas Terbuka kembali mengisi materi mata kuliah PDIK 4205 pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Pada sesi 4 ini tutor mengisi materi modul 4 tentang perancangan pembelajaran terpadu. Yuk mari simak video berikut ini. Materi pagi ini tentang modul 4 yaitu perancangan pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar pada mata kuliah pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Seperti biasa, kegiatan belajar pada modul 4 dibagi menjadi 2 kegiatan belajar. Yang pertama membahas tentang tahapan perancangan pembelajaran terpadu. Pada kegiatan belajar 2 tentang silabus dan satuan pembelajaran terpadu. Memasuki pada kegiatan belajar pertama, yaitu materi tentang pembahasan tahapan perancangan pembelajaran terpadu. Ini saya jelaskan sedikit tentang perencangan pembelajaran tersebut sebagai sesuatu yang relatif baru dalam implementasi kurikulum di Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran terpadu di sekolah dasar harus didukung oleh kemampuan kesiapan guru yang optimal dan berbagai alat sarana yang memadai. Untuk itu saya tampilkan tahapan-tahapan daripada perancangan pembelajaran terpadu. Pada poin 1, pembahasan tentang penetapan mata pelajarannya, di mana pada penetapan pembelajaran mata pelajaran ini, beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan itu sebaiknya disertai dengan alasan atau rasional yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar oleh siswa dan kebermaknaan belajar. Pada poin pertama yaitu tentang penetapan mata pelajaran. Selanjutnya pada poin yang kedua, pada tahapan perancangan pada langkah yang kedua yaitu penetapan kompetensi dasarnya. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kompetensi dasar pada jenjang kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan secara terpadu dengan menggunakan payung sebuah tema pemersatu. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu penetapan hasil belajar dan indikator. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari dan menetapkan hasil belajar dari setiap mata pelajaran sehingga dapat diketahui materi pokok yang bisa dibahas secara terpadu. Pada tahap perancangan yang berikutnya yaitu pada poin yang keempat, silabus ya merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Poin yang kelima yaitu tentang pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Di sini pada poin kelima ini pemetaannya dibuat dalam bentuk bagan atau matrik jaringan topik yang memperlihatkan kaitan antara tema pemersatu dengan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Selanjutnya pada tahapan yang keenam yaitu penyusunan pada silabus dan pembelajaran terpadu. Jadi di setiap
tahap itu di atas dilakukan. Selanjutnya ditetapkan tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan pada jenjang kelas dan semester yang sama. Itu adalah poin yang keenam. Berlanjut pada tahap perancangan yang poin yang ketujuh tentang penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Di sini pada poin ketujuh ini merealisasikan pengalaman belajar siswa yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran terpadu. Komponen satuan pembelajaran terpadu ya meliputi beberapa poin. Ada 7 poin di sini. Yang pertama tentang identitas mata pelajaran, kemudian kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pokoknya, strategi pembelajarannya, alat dan media yang akan digunakan, lalu penilaian ataupun tindak lanjut, kemudian sumber bahan yang digunakan. Nah, itu poin-poin ada 7 poin. Selanjutnya silabus dan satuan pembelajaran terpadu. Ini saya tampilkan apa yang dimaksud dengan silabus. Di sini diuraikan bahwa silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtiar atau pokok-pokok isi materi pembelajaran yang digunakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa. Silabus ini bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan satuan pembelajaran terpadu, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengembangan sistem daripada penilaiannya. Ya, silabus pembelajaran ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sistem di mana komponen-komponen yang ada di dalamnya saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Ini adalah komponen-komponen silabus pembelajaran, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah identifikasi mata pelajaran yang akan dipadukan, kemudian kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang akan dikuasai. Pada poin ketiga yaitu materi pokok yang mencakup ada suatu tema yang akan disajikan, kemudian alternatif strategi pembelajarannya. Yang terakhir adalah alokasi waktu yang diperlukan. Di kompetensi dasar dan indikator itu ada 4 mata pelajaran yang dapat dipadukan. Nah, pada materi pembelajarannya untuk pencapaian kompetensi dan indikator di atas ditetapkan materi pembelajarannya. Di sini penetapan pada bahasa Indonesia, IPA, kemudian seni, menulis, membaca, pengetahuan alam, lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat, kemudian penjumlahan dan pengurangan, kerajinan tangan dan kesenian, syair lagu tentang kampung halamanku. Ini materi pembelajarannya yang sudah ditetapkan untuk mencapai kompetensi dasar dan indikatornya. Selanjutnya di strategi pembelajaran itu diuraikan tentang tahapan-tahapan kegiatan seperti persiapan, pembukaan, inti, dan penutup. Pada kegiatan persiapan dan prah pembelajaran ini, guru mempersiapkan segala sesuatu yang akan mendukung pelaksanaan proses pembelajaran terpadu, seperti menyiapkan ruangan, alat, media, dan sebagainya. Pada kegiatan pembukaan, tentunya siswa dikondisikan dalam suatu belajar yang kondusif. Ini guru menyampaikan materi, menjelaskan kepada siswa apa yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu pemandangan. Lalu kemudian pada alat, media,
pembelajaran itu melalui koran, majalah, buku-buku pengetahuan, lingkungan di sekitar sekolah, gambar seni tentang peristiwa alam, kemudian teks lagu, contoh misalkan kampung halamanku. Ini pada alat dan media pembelajarannya. Di penilaian pembelajaran itu tentu ada juga bagian-bagian yang harus dilihat pada prosedur penilaian, kemudian penilaian proses yang dilakukan, penilaian akhir, teks dan bentuk tes, lalu tes tulisan, bentuk uraian, tes kinerja, alat penilaian, lembar kerja siswa, lembar kerja soal, lembar kerja pengamatan, lembar penilaian daripada kinerja dalam pembelajaran tersebut. Ini saya tampilkan sumber rujukannya dalam satuan pembelajaran tersebut, dipadu melihat keterpaduan pembelajaran sebagaimana tergambar dalam strategi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Oke, itu saja, terima kasih. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.